Lagi rame hashtag kabur aja dulu. Menurut gua lu pada nggak pantas ikut hashtag kabur aja dulu. Iya nggak pantas. Karena yang pantas menurut gua itu adalah pejabat-pejabat di Indo, pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat yang nggak pernah dengerin omongan rakyat, nggak pernah dengerin keluhan rakyat. Nah itu yang harusnya ngikut kabur aja dulu. Bukan kita yang emang dari sononya tuh udah sayang banget nih tinggal di Indonesia gitu kan. Bukan, harusnya pejabat-pejabat itulah. Oh, atau tambahin lah itu si Rahmat CS, lu bawa dah tuh Panda, lu bawa tuh si Ajis, lu bawa komplotan lu tuh yang overclaim itu. Nah, itu baru cocok untuk kabur aja dulu. Bukan kita-kita ini yang waras-waras yang normal-normal ini. Ya nggak? Yang nggak setuju sama gue sumpahin matinya keracunan merkuri dah. Kembali lagi dengan Botif, bosen jadi detektif. Gue tuh sampai di tahap yang ngeliat video-video tentang RDPU-nya si DPR sama si pihak-pihak mereka itu udah sampai ada capek banget anjir, nggak didengar-dengar itu omongan masyarakat, malah yang dipanggil mereka-mereka yang nggak tahu tuh kapasitas dari situ sebagai apa tuh nggak tahu gitu loh. Ya kalau emang mau ngomongin tentang dunia huru-hara skincare harusnya kan minimal mengundang ya BPOM lah kan. Ya nggak cuma dari sisi yang mereka katanya korban lah, minimal Doktif juga, tim-timnya Doktif juga diundang. Kalau memang mau objektif kita ngebahas tentang huru-hara skincare. Masalahnya kok bisa mereka doang, bahkan BPOM pun nggak ada di situ. Pusing nggak tuh gue sampai, ini apa ini yang terjadi di sini? Nggak habis pikir udah, sampai nggak bisa berkata-kata. Harus ngomong apa lagi gitu, harus nge-repost video-video siapa, harus nge-up masalah apa lagi nih, harus ngasih tahu BPOM itu yang gimana lagi tuh gue sampai nggak tahu gitu, nggak tahu lagi caranya gimana gitu. Bahkan gue nonton RDPU-nya itu ya mencoba positive thinking. Oh mungkin minggu ini yang diundang pihak mereka, mungkin minggu depan yang diundang Doktif atau BPOM lah gitu. Gue sampai berpikir di situ, makanya gue nggak ngontenin ini. Tapi pikir-pikir, ini kok bisa dalam satu momen ini pihak-pihak mereka nih, ini pihak-pihak mereka semua nih loh, ini ada apa gitu? Apakah mereka ketemu di jalan, ayo ke DPR yuk, ayo bareng gitu, apa gimana gitu, kok bisa barengan orang-orangnya yang itu aja itu yang overclaim aja nih yang di situ nih. Dan yang gua nggak habis pikir itu mereka mengadu ke situ terkait kasus pemerasan. Pemerasan itu kan ranahnya aparat hukum. Kenapa lu ngadunya di situ? Lu nggak tahu apa pas mau datang ke situ materi apa yang lu siapin, permasalahan apa yang lu bawa ke situ. Kenapa pemerasan? Pemerasan mah nggak di situ adanya. Gua ya kalau ada yang meras gitu, kalau ada yang meras gua nggak akan kasih sepeser pun sih. Kenapa? Ya mending gua langsung lapor polisi sih daripada ngasih duitnya itu ke si pemerasnya gitu kan. Kecuali lu punya kebiasaan tuh, punya kebiasaan ngasih sesuatu untuk memperlancar bisnis lu. Eh, apa jangan-jangan selama ini terbiasa kayak begitu ya? Kalau dia memang niatnya baik dengan edukasi. Kembali lagi dengan Botox, Bobby yang lagi pengen toksik. Kalau emang niatnya baik, bla 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 bla. Kepala otak kau itu, mampus keluar kan medanku nih. Kalau ngomongin niatnya baik, kau harusnya kau sampein sama komplotanmu itu. Kalau memang niatnya baik mereka itu ya bikin skincare yang bener-bener aja. Pas kemarin diuji terus di overclaim, ya dibenerin lah, bebenah gitu. Banyak owner yang lain yang diuji waktu diuji Doktif itu overclaim, yang mereka bebenah, produknya dibenerin. Nggak kayak komplotan lu itu. Kami di sini sebagai korban tai. Aku seumur umur selalu respect dengan profesi dokter, tapi dokter yang kali ini nih, nggak bisa aku respect ke dia nih, nggak bisa. Produk-produk mereka ini sudah berbepom. Kuperhatiin memang mereka ini selalu berlindung dari produk mereka yang berbepom itu. Ya benar, produknya emang berbepom. Terus kalau misalkan ada overclaim, walaupun dia berbepom, kalau dia mengandung bahan berbahaya, kalau dia berbepom, emang nggak boleh disalahin. Itu yang kemarin sirup paracetamol itu berbepom loh. Itu gimana? Apa tindak lanjutnya? Konsekuensi buat BPOM itu apa? Gitu. Kalau logika semua produk yang berbepom itu udah pasti aman, ya ngapain lagi BPOM kerja? Ngapain lagi lakukan pengawasan post market? BPOM itu kan hadir untuk mengawasi produk-produk yang sudah beredar di masyarakat, beredar di pasar gitu kan. Bukan cuma sekedar melabeli produk ini BPOM atau tidak, bukan. Kalau kayak gitu mah enak banget kerjanya. Aku juga mau, bukan cuma kau aja yang mau. Lagian kalau emang produk kalian itu BPOM dan ngerasa aman, ngapain takut sih?
Cukup tuntut aja Doktif sama NM, tapi tuntutannya bukan pemerasan ya, tuntutannya pencemaran nama baik aja gitu. Berani nggak? Kan produk kalian udah dijelek-jelekin nih, katanya kan produknya emang bagus, super dahsyat, gong segala macem. Di review overclaim sama Doktif meskipun sudah BPOM. Loh berarti kalau menurut kalian itu fitnah, ya udah laporin aja. Kenapa laporannya itu malah pemerasan? Aduh, cukup misu-misunya hari ini ya guys. Kita kembali lagi ke mode Botif, Bobby Detektif. Dokter detektif menyapa ribuan konsumen jadi korban. Mana? Sampai saya tanyakan mana konsumennya yang lapor ini mana? Nggak ada. Nah ini statement gongnya tuh di sini. Dia bilang karena nggak ada yang ngelapor, itu korbannya nggak ada. Aduh, sekelas Nikita Mirzani aja bisa ditersangkakan, apalagi korban yang remeh-temeh kayak kita-kita ini. Ya harusnya dari huru hara skincare ini, pihak berwajib itu ngumpulin para korbannya. Kan banyak tuh di sosial media. Harusnya pihak berwajib yang bagian cybernya lu kumpulin tuh korban-korbannya gitu kan. Didatengin, dipanggil, diajak audiensi segala macem, ditanya permasalahannya apa, produknya apa. Kayak begitu, bukan asal lapor aja. Kalau korban-korban ini lapor, yang ada ntar komplotan lu itu lapor balik dan berakting seakan-akan lu itu korbannya. Kan manipulatif tuh kayak begitu tuh. Ini gue nggak nyangka sih mantan anggota DPRD tapi pola pikirnya kayak begini. Ini kok bisa lah ini jadi anggota DPRD nih. Ada. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, Kuy. Lucu juga ya, Kuy. Kayak ngajak orang. Bodoh amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncungko itu ya, Kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, Kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti Kuy. Kan kata Muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, Kuy? Satu lagi ya, Kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Gampang kan?